Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini, Kristen celaka 13. Ya, ini kan sudah istilah umum. Waduh, celaka 13 ya. Kristen celaka 13 ya. Kristen yang paling celaka dah ya. Paling celaka ya, Kristen celaka 13. Baik, saya akan ambil 5 ayat sajalah ya. Pertama, Matius 26 ayat 64. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kalau Anda cuman pegang ayat ini, Anda Kristen celaka 13, saudara. Yesus nanti duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini linknya juga Markus 16 ayat 19. Yesus duduk sebelah kanan Allah. Kalau Anda megang ayat ini tok, wah celaka 13 Anda jadi orang Kristen. Selama ini Anda pegang itu kan. Yesus itu nanti duduk di sebelah kanan Allah. Celaka 13 tak kasih tahu. Anda harus cross check di surga bener enggak Yesus duduk sebelah kanan, harus di cross check. Ya. Pak, kan kita belum naik ke surga, Pak. Untuk tahu surga tidak perlu kita naik ke surga. Yesus duduk sebelah kanan Allah. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Anda pegang itu ayat, diimani dengan buah ya. Anda celaka 13 tak kasih tahu. Anda masih pegang ayat itu? Masih. Di cross check. Di surga ada enggak Yesus duduk sebelah kanan? Ada enggak? Tidak pernah ada Yesus duduk sebelah kanan. Sebab yang jadi Allah Yesus. Yang jadi maha kuasa Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Yesus maha kuasa. Wahyu 21 ayat 7. Yesus Allah itu. Jadi Yesus duduk sebelah kanan Allah. Enggak taunya yang jadi Allah dia sendiri. Hayo, Anda pernah cross check enggak? Kalau tidak pernah, celaka 13 kamu. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, Matius 24 ayat 36. Yang tahu hari tentang kesudahannya, ngomong gampangnya, yang tahu kiamat itu cuman Bapa. Kalau Anda pegang ayat ini seumur hidupmu sebagai orang Kristen, kamu celaka 13 tak kasih tahu. Saya pegang ayat itu, Pak. Yang tahu hari kiamat itu cuman Bapa. Celaka 13. Dicek dong. Nanti waktu hari kiamat siapa yang menentukan hari kiamat? Apakah Bapa? Ternyata tidak. Yang menentukan hari kiamat, Wahyu 20 ayat 11 adalah Dia yang duduk di tahta putih. Dialah yang lanjut usianya. Yang di dalam Daniel 7 ayat 9. Siapakah dia? Linknya ke Wahyu 1 ayat 14. Yesus. Jadi yang menentukan hari kiamat itu Bapa apa Yesus? Yesus. Kalau Anda megang ayat Matius 24 ayat 36, pokoknya yang tahu hari kiamat itu Bapa. Kamu celaka 13. Masuk alam maut udah pasti. Kristen celaka 13 sih yang kayak gitu. Baru 2 ya. Kemudian yang ketiga, Yohanes 10 ayat 29. Bapa lebih besar dari siapapun. Berarti Bapa ini maha kuasa, lebih besar dari siapapun. Dialah Bapa Allah, Bapa maha kuasa. Kamu pegang ayat ini, celaka 13 tak kasih tahu. Mesti dicek bener enggak Bapa itu maha kuasa. Ternyata Wahyu 1 ayat 8, Yesus ngomong langsung perkataan Yesus. Aku maha kuasa. Jadi yang maha kuasa itu Yesus, bukan Bapa. Kalau kamu pegang ayat Alkitab, Bapa lebih besar dari siapapun, lalu Anda pikir Bapa Allah maha kuasa, ya, maka kamu celaka 13. Di cross check dong di surga. Ternyata di surga maha kuasa itu Yesus.
Berapa tadi? 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. Bapa Khalik langit dan bumi. Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Itu di mana ya misalnya ya? Misalnya 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang segala sesuatu berasal darinya. Lalu Anda pikir Bapa itu Khalik langit dan bumi. Ini kan pikiran Anda. Ingat ya, Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Jadi Bapa yang dimaksud Paulus pasti Bapa kekal Yesus Kristus. Pasti. Ya, karena Paulus bukan murid Yesus. Lalu Anda pegang ayat ini. Berasal segala sesuatu itu kan pencipta, Pak. Berarti segala sesuatu ini berasal dari Bapa. Ya, Anda cek dong. Ya, kalau Anda pegang ayat ini tok, maka celaka 13 tak kasih tahu. Kristen celaka 13. Di cross check dong. Wahyu 4 ayat 11. Engkaulah pencipta segala sesuatu. Siapa itu? Yesus. Ternyata pencipta segala sesuatu, Khalik langit dan bumi itu Yesus. Nanti dibuktikan dia menciptakan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Ya. Jangan Anda pegang ayat, satu ayat, celaka 13 kamu, ya. Dicek di surga. Oh, ternyata Khalik langit dan bumi itu Yesus, bukan Bapa. Selama ini kami bilang Bapa. Lah, celaka 13. Kristen celaka 13 yang kayak gitu. Udah 4 ya. Satu lagi ya. Satu lagi gini. Aku berasal, ini berapa ya? Yohanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Atau Yohanes 20 ayat 17. Maria, jangan pegang aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Berarti di surga itu ada Bapanya Yesus. Ada Allahnya Yesus. Kan gitu kan? Di surga ada Bapanya Yesus, ada Allahnya Yesus. Di cross check dong. Jangan pegang ayat itu. Kalau kamu cuma pegang ayat itu, kamu Kristen celaka 13 tak kasih tahu. Di cross check, bener nggak di surga itu ada Bapanya Yesus, ada Allahnya Yesus, bener nggak? Ternyata Wahyu 21 ayat 7 Yesus bilang, aku nih Allah nih. Ya. Yang duduk di tata surga ternyata Yesus, nggak ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2. Ya, jadi aku mau ke Bapakku, ternyata di surga nggak ada Bapa. Yang ada Yesus sendiri. Yesus yang duduk di tata surga itu. Ya, Wahyu 4 ayat 2. Ke Allahku, ternyata Allah di surga itu Yesus sendiri. Wahyu 21 ayat 7. Kalau Anda cuma pegang ayat Alkitab itu, kamu celaka 13. Udah ya, 5 ya. 5 contoh. Ada banyak yang lain ya. Jangan sampai Anda itu pegang ayat itu. Oh, Anda celaka 13 tak kasih tahu. Hari ini cek ya kekristenan, cek. Betapa banyak kekristenan celaka 13. Kristen celaka 13. Ya. Bapaknya tidak ada. Lalu kalian masih ngotot mau nyembah Bapa. Dipikirnya karena saya pegang ayat, Pak. Yesus mau ke Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Pasti di surga ada Allah, ada Bapa. Dicek, ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Ya. Oh, berarti itu bicara Bapa kekal ya. Ternyata Yesus fisik ternyata di surga sebagai Allah. Padat, singkat dan clear. Bapak Saudara, semoga bermanfaat. Ayo ikut sekolah Alkitab supaya Anda semua ngerti ya. HTD dimaki-maki nggak ngaruh apa-apa. Apalagi yang maki-maki janda anak 5 ya. Nggak ngaruh apa-apa HTD dimaki-maki oleh janda bolong anak 5 ya. Janda bolong itu apa sih? Janda bolong kan tanaman. Tanaman janda bolong punya anak 5. Jadi janda bolong ini punya anak 5. Tanaman, ini bicara tanaman. Ya, tetap semangat memberitakan Allah Esa ya. Ya, saya mah sudah nggak mempan di gitu-gituin. Cuman saya kasihan aja penghujat. Siapapun yang penghujat HTD, ingat nasibnya kayak apa. Saya bukan mau ini loh. Yang Anda hujat bukan HTD loh, Allah Yesus yang saya sembah loh. Nggak main-main. HTD sudah ngomong ya. Nggak peduli kamu janda anak 5. Lihat dalam beberapa saat ya. Nggak main-main ya. Jangan hujat-hujat HTD. HTD itu memberitakan kebenaran Alkitab. Anda menghujat HTD, yang Anda hujat Yesus yang saya sembah, Allah yang saya sembah. Nggak main-main ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Apa, Pak? Janda bolong anak 5. Janda bolong kan tanaman, punya anak 5. Itu maksudnya.